Huruf kha keluar dari bagian adnal halqi, bagian tenggorokan yang bawah. Bukan bawah di sini, akan tapi bawah itu di sini maksudnya. Karena pembagian tenggorokan dimulai dari sini. Ini pangkal, tengah, kemudian bawah. Atau lebih sederhana, ujung tenggorokan. Jika dilihat sebenarnya pada pengucapan huruf kha, yang bertemu adalah jadrul lisan atau akar lidah, yakni lidah yang terdalam, yang terangkat ke anak tekak lidah. Dari sini keluarlah dua huruf, yakni huruf kha dan huruf ghain. Walaupun pada pengucapan huruf kha dan huruf ghain melibatkan lidah, akan tetapi tetap digolongkan menjadi huruf tenggorokan. Berkata Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, adnahu ghainun kha'uha, yakni bagian dari adnal halq, ujung tenggorokan, keluar huruf ghain dan huruf kha. Sifat-sifat dari huruf kha yang pertama adalah hams. Hams adalah mengalirnya nafas pada pengucapan huruf. Karena pada pengucapan huruf kha, nafas, udara atau anginnya mengalir. Jadi tidak dibaca Sifat dari huruf kha yang kedua adalah rakhawah. Rakhawah adalah mengalirnya suara pada pengucapan huruf. Karena pada pengucapan huruf kha, suaranya juga mengalir. Sifat dari huruf kha yang ketiga adalah isti'la. Isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah pada pengucapan huruf. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan makhraj tadi, bahwa pada pengucapan huruf kha, begitu juga huruf ghain, bagian akar lidah atau jadrul lisan terangkat ke anak tekak lidah. Karena terangkatnya bagian akar lidah ini, maka keluarlah suara yang tebal. Kha, khu, Jadi tidak dibaca kha, tapi mesti dibaca dengan vokal o. Kha. Sifat huruf kha yang keempat adalah infitah. Sifat infitah adalah terbukanya ruang antara permukaan lidah dengan langit-langit atas. Kenapa huruf kha disifati dengan infitah padahal bagian akar lidahnya terangkat? Karena pada pengucapan huruf kha yang terangkat adalah bagian akar lidah saja, tidak sebagian besar dari permukaan lidah. Maka masih ada ruang yang terbuka. Maka pengaruhnya adalah huruf kha ketika dalam kondisi kasrah tidak dibaca setebal saat fathah atau dhammah, tapi tidak sampai ke derajat tipis. Para ulama mengistilahkan dengan istilah tafkhim nisbi. Jadi dibaca misalnya dalam kondisi kasrah, khi, tidak dibaca khui. Sifat huruf kha yang kelima adalah ismat. Ismat adalah jauh dan susah diucapkan. Kenapa huruf kha disifati dengan ismat? Karena posisi makhraj huruf kha adalah dari bagian tenggorokan yang jauh dari dua bibir. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf kha yang pertama adalah tidak menebalkan saat berharokat fathah atau dhammah, atau sukun sebelumnya fathah atau sukun sebelumnya dhammah. Contohnya khalidina fiha, mesti dibaca tebal. Khalidina fiha abada. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf kha yang kedua adalah suaranya terlalu kasar, terlalu banyak suara seraknya. Akhladah. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf kha yang ketiga adalah terlalu menebalkan saat berharokat kasrah, bahwa huruf kha sifatnya infitah. Maka dalam kondisi kasrah tidak dibaca terlalu tebal seperti kondisi fathah atau dhammah. Contohnya wa khifah, tidak dibaca wa khifah. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf kha yang keempat adalah memonyongkan mulut, khususnya ketika fathah. Kha, bukan kho. Ikh, akhu, akhi, akho, ikho, ukhu, ikhi, khoh, khikh, khukh, khokhu, khokhi, khokho, khi, khokhu, khu, khi. فإذا جاءت الصاخة يحسب أن ماله أخلده